Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Bapak Jackson, Pak Habibie. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya untuk sore hari ini. Langsung saja Bapak, di sini nanti kita akan membuat suatu kegiatan yang namanya coaching, di mana di sini yang menjadi si coach adalah Pak Habibie, sedangkan yang menjadi coachingnya adalah Pak Jackson. Tapi perlu saya ingatkan ya Bapak Jackson sama Pak Habibie, dalam coaching ini nanti tolong diingat kembali nanti alurnya seperti Tirta ya. Tujuannya identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dan di sini nanti saya akan serahkan ruang Zoom-nya kepada coach dan coachee. Terserah siapa nanti yang memulai. Mungkin untuk pengarahan yang pertama, demikian saja dari arahan dari saya. Sekarang saya persilahkan kepada coach dan coachee. Monggo, silakan. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ali yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam perbincangan coaching tentunya pada sore hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habibie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jack. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Bapak sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah baik juga, Pak. Iya, syukur ya, Pak. Iya. Bagaimana kabar keluarga, Pak? Jarang nih, nggak pernah nampak Bapak ini. Ya, Pak. Alhamdulillah kabar keluarga baik juga, Pak. Iya. Keluarga ya, Pak, Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah Pak, baik juga. Ya. Soalnya masih menjelang Ramadan. Minal aidin wal faizin ya Pak ya, walaupun belum hari raya gitu. Iya, sama juga Pak. Minal aidin wal faizin. Baik Pak, di sini kalau saya lihat Pak, nggak seperti biasanya gitu. Ada wajah yang murung, lemas lesu. Kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan? Iya Pak, ya sebenarnya memang akhir-akhir ini saya pribadi ketemu kendala dalam sekolah Pak, utamanya di kelas saya Pak. Gitu. Nah, Kendala ya. Iya Pak. Nah, mana kendalanya itu ada anak siswa saya yang berubah drastis sekali tingkat kehadirannya Pak. Oh iya ya. Berarti untuk pembahasan kali ini anaknya Bapak tingkat kehadirannya menurun gitu ya Pak, drastis ya? Drastis sekali Bapak. Sebelum-sebelumnya dia kemana rupanya Pak? Waduh, kalau sebelumnya Pak, anak ini dikategorikan paling rajin juga Pak di kelas juga. Iya ya. Iya Pak. Baik Pak. Kalau dari apa yang Bapak sampaikan saya sedikit menangkap, berarti anaknya Bapak itu tingkat kehadirannya menurun ya Pak, seperti itu. Jadi yang Bapak ceritakan ini kira-kira di kelas berapa ini Pak? Saya lupa kemarin gitu. Iya Pak. Ya tepatnya saya ngajar di kelas 5A Pak. Oh 5A ya. Berapa rupanya Pak jumlah yang Bapak ajar di kelas itu? Jumlahnya 28 orang Pak. Iya, baik Pak. Oke, baik. Dalam hal permasalahan Bapak, apa sudah ada langkah yang Bapak terapkan untuk melakukan hal itu? Ya sebenarnya langkahnya sudah ada Pak. Seperti saya memberikan pertanyaan kepada 2 orang siswa yang 2 orang ini dekat sekali dengan anak yang kehadirannya ini berubah. Tentunya mereka juga kayak mana Pak? Nggak tahu sama sekali, nggak pernah jumpa. Iya. Seperti itu Pak. Berarti dalam hal itu langkah yang sudah Bapak lakukan sudah ada gitu ya Pak, dengan menyuruh anak. Yang Bapak suruh anak tersebut yang 2 orang itu kira-kira berdekatan rumahnya atau bagaimana Pak?
Ya Pak, kebetulan yang 2 orang, sebenarnya 5 orang di situ Lima. di kelas saya yang paling dekat dengan rumahnya. Tapi Hmm. baru 2 orang yang saya tanyakan, tentunya berdampingan Pak rumahnya gitu. Iya ya. Ya Pak. Terus jawaban dari orang ini, Bapak yakin anak itu jujur atau bagaimana? Kadang-kadang banyak yang sekongkol anak sama anak gitu, Pak. Iya Pak, memang sebenarnya gini Pak. Memang Hmm. bertiga, anak yang 2 yang saya tanya dengan 1 orang yang berubah tadi, memang dari dulu mereka itu mempunyai kepribadian yang jujur Pak. Akhlaknya Hmm. pun juga baik sekali gitu Pak. Ah, Iya ya. tapi ya sampai saat ini kayak mana lah Pak, bingung juga kan Pak. Artinya dari dulunya orang yang bertiga ini baik, cuma berarti Hmm. berubah satu gitu. Bingung juga gitu Pak. Iya ya. Iya Baik, Pak. Pak. Kemudian Pak, dari hal yang Bapak ceritakan, eh, mengenai langkah yang Bapak ceritakan tadi, saya sedikit menyimak. Dari hal itu, tingkat kehadiran anak itu, kira-kira kalau kita skalakan, tingkat kehadirannya itu sudah skala berapa dia, Pak? Kalau kita intervalkan gitu, apakah dia sampai angka 1, 2, 3 gitu? Ya Pak, kalau memang kalau diangkakan Pak baru angka Hmm, 2 tadinya Pak. Udah angka angka 2 2. ya. Iya, Minim gitu ya, Pak ya. minim sekali Pak. Itulah dari 1 bulan ini Pak cuma 2 hari yang hadirnya. Makanya Iya. lebih dari 90% kehadirannya itu berubah Pak. Terus kalau yang Bapak inginkan dari kehadiran anak ini ke depan kemana, Pak? Ya maunya gini Pak. Maunya Pak, Minimalnya gitu. iya minimalnya 7 Pak, udah berubah berarti udah saya senang sekali. Karena gini Pak, kalau Hmm, ini kehadirannya begini terus, takutnya Pak jadi putus sekolah. Tapi sayang kan Pak, gitu. iya ya. Iya, Apalagi sekarang udah menjelang akhir-akhir semester 2 gitulah, Pak ya. iya Pak. Mm-mm. Nah, kemudian Pak, kalau hambatan di dalam hal itu mungkin masih susah ya Pak, soalnya masih menyuruh kedua orang anak gitu. Nah, di sini saya tanya sedikit Pak, dalam hal itu hambatan yang Bapak alami tentang anak yang kelakuan tingkat di dalam kelasnya menurun itu apa Kak? Kira-kira hambatan yang Bapak hadapi? Iya, hambatan yang saya hadapi yang pertama Pak, jarak tempuh ke rumah Hmm, dari sekolah menuju ke tempat rumah si anak, iya ya. perjalanan 2 jam Pak. Baru jalannya juga di sana kayak mana lah Pak? Ada yang becek, ada belum belum jalannya itu belum stabil juga Pak gitu. Iya Nah, ya. itu menjadi hambatan Pak. Berarti dia termasuk dari jarak jauh atau jarak tempuh dari sekolah ke rumahnya memang jauh gitu ya Pak? Tepat, tepat juga tempat di TPT Pak gitu. PT ya, waduh susah ya Ah, aksesnya. iya Pak. Mm-mm. Baik Pak, dalam hal itu kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan untuk menanggapi hal itu apa kira-kira Pak? Ya, rencana yang pertama Pak, saya Hmm. pastinya konsultasi dengan kepala. Nah, Iya ya. langkah yang kedua, kan tadi baru Hmm. 2 murid yang saya tanya. Yang 3 lagi, saya akan tanya kembali dengan cara yang sama juga Pak. Nah, baru langkah yang ketiga, saya mempunyai prinsip ataupun komitmen dengan semangat yang yang tinggi lah Pak ya, semangat juang yang tinggi gitu untuk menempuh jarak yang 2 jam itu pakai rumahnya gitu Iya supaya iya. saya bisa Baik. langsung ketemu dengan orang tua sambil menginformasikan apakah si orang tua mengetahui seperti itu gitu Pak. Iya. Oke Pak, baik. Kalau yang Bapak sampaikan saya setuju sih Pak. Soalnya saya juga ada kemarin kebetulan di rekan sejawat saya yang persis seperti apa yang Bapak ceritakan. Ujung-ujungnya memang kami harus ya merelakan dirilah untuk menjenguk anak, menjumpai dengan keluarganya pertama gitu. Ya, saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, baik Pak. Dalam perbincangan kita ini Pak, ngomong-ngomong kan waktu kita hanya singkat Pak. Dalam 15 menit gitu.
Iya. Jadi di sini saya lanjut sedikit lagi ya Pak ya. Ya. Di dalam rencana yang sudah Bapak terapkan, kira-kira yang mendukung Bapak di dalam sekolah itu ada nggak? Ya, kalau dukungan memang Pak pastinya banyak sekali. Yang pertama dari kepala sekolah. Kepala sekolah Kepala. sudah, setelah saya koordinasi dengan kepala sekolah Hmm. memberikan sarana prasarana yang baik juga Pak. Oh iya ya. Yang kedua dukungan dari guru-guru bidang studi yang masuk dalam kelas tersebut Pak. Nah, yang ketiganya itulah anak-anak yang bertiga tadi Iya. bisa bersedia untuk mengantarkan saya ke tempatnya gitu Pak. Pak, bagus Pak. Kalau dari tingkat pendukungan, saya rasa nggak diragukan ya Pak. Mulai dari petunjuk ada nanti anak yang akan menuntun ke rumahnya gitu. Dan Iya, Pak. kepala juga bersedia juga ya Pak ya. Iya, Iya. bersedia sekali Pak. Bagus Pak. Kemudian Pak, di dalam hal rencana yang sudah Bapak terapkan, kira-kira kapan pelaksanaannya gitu? Ini Pak, ini memang semangat saya tinggi pula ini. Iya, iya. Ya, Iya, karena kita takut juga gitu. iya. Target saya Pak ini 1 minggu Pak. 1 minggu ini Pak. Gitu. 1 minggu. Iya Pak. Berarti kalau lama waktunya itu dibutuhkan 1 minggu gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Oke Pak, saya setuju. Memang lebih baik ditargetkan lah daripada berlama-lama gitu kan Pak. Iya Pak. Nah, Iya. dalam hal itu saya setuju Pak. Berarti dalam seminggu ini Bapak sudah bisa ya nantinya menginfokan saya lagi gitu Pak. Soalnya saya tergiur dengan apa yang Bapak sampaikan kepada saya. Semoga ini menjadi motivasi juga buat saya nanti dari cerita yang Bapak sampaikan. Jadi tentunya saya pengen lihat hasilnya gitu Pak. Bagaimana progres Bapak ke depannya. Ya mohonlah Pak ya, ditelepon lagi saya gitu. Supaya saya tahu gitu. Siap Pak, siap Pak. Iya, iya. Oke Pak, kalau begitu dari perbincangan kita ini, apa ada hal yang mengganjal lagi Pak? Sepertinya memang sudah nggak ada lagi Pak. Karena ini saya udah tahu bagaimana. Udah ide-ide yang keluar saat ini saat kita perbincangan ini lega sekali Pak. Karena Iya, tidak sadar kita kan ide ataupun cara yang akan saya lakukan menghadapi anak ini udah ketemu gitu loh Pak. Makanya iya. terima kasih sekali Pak ini. Iya, baik Pak. Saya juga seperti itu. Sedikit lagi Pak yang ingin saya tanyakan sebelum kita akhiri ya Pak ya. Kira-kira dari perbincangan kita ini, apa ada yang sudah Bapak dapatkan dari saya gitu? Ya, memang kalau yang sudah dapatkan seperti yang tadi Pak, memang banyak sekali. Salah satunya ide itu muncul sendirinya dari hati kita juga karena mungkin Pak juga lebih semangat ini untuk bercerita saya kan. Itu banyak kali ide-ide untuk mencari solusi ke masalah yang saya hadapi gitu Pak. Iya Pak ya. Ya semoga ya Pak ya. Saya juga ikut termotivasi juga Pak. Soalnya ketika Bapak bercerita, saya merasa empati dari cerita yang Bapak sampaikan gitu. Ya mana tahu nanti saya juga yang menghadapi itu bolehlah Pak dibantu dengan solusi gitu. Atau ide-ide gitu Pak. Boleh, boleh Pak, boleh. Iya. Baiklah Pak ya. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin kita bahas, mungkin habis ini saya masih ada kegiatan lagi Pak. Lain kali bisa lah kita sambung lagi gitu Pak. Ya Pak, baik Pak, terima kasih banyak Pak udah bisa meringankan waktunya untuk menemani saya cerita ini Pak. Iya Pak, saya juga terima kasih loh Pak karena kalau tidak dari hasil cerita Bapak, saya belum termotivasi dari hal itu gitu. Baiklah Pak ya, kalau begitu ya saya juga minta maaf jika ada kata-kata yang saya yang salah atau yang kurang berkenannya Pak ya. Mohon dimaafkan. Boleh Pak, kembali minta maaf juga ya Pak. Iya Pak ya. Baiklah Pak ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jackson sama Pak Bibi. Wah, memang luar biasa ini ya. Dalam praktek coachingnya ini, yang pertama di sini yang perlu saya pertegas,
sebelum saya paparkan, ini memang mantap, luar biasa. Di mana tadi seperti yang saya ingatkan dari awal, bahwasanya dalam kegiatan coaching ini alurnya kan kita tadi tirta. Itu sudah masuk banget. Pilnya dapat, di mana di T atau tujuannya tadi, si coach pun udah. Jangan lagi ditanya dengan identifikasi, menggali lagi, bahkan menyusun rencananya nanti, si coach tadi juga ada feedbacknya, apa yang direspon oleh si coach. Memang luar biasa. Tapi yang paling penting sekali di sini dalam kompetensi coaching ini kan ada 3, di sini pun masuk semua, makanya tadi dapat pilnya. Dimana yang pertama kehadiran penuh, si coachnya mendengarkan, seolah-olah merasakan dia. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, si coach pun mendengarkan aktif dengan mempunyai ada rasa diterimanya, bahkan makanya si coach tadi dia mengeluarkan semua unek-uneknya dengan pokok permasalahannya tanpa dia sadari si coach sendiri ini menemukan jawaban dari pokok permasalahannya. Memang si coachnya ini luar biasa ya. Ini. Dan yang terakhir, memang kompetensi yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Memang nggak sia-sia pertanyaan si coach. Luar biasa. Coach dengan coach is the best. Dengan kata terakhir ini, sebelum saya tutup ya, Bapak Jackson sama Pak Habibie, yuk tergerak, bergerak, dan terus menggerakkan. Pagi hari sarapan bubur ya, Bapak. Siang hari makan nasi. Mudah-mudahan kita panjang umur, biar kita lanjutkan lagi silaturahmi. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Wabarakatuh. Selamat pagi.